setiap hari ngejar streetcar, selalu ketinggalan. Dia nggak nunggu. Iya betul. Pokoknya it's time to leave, they leave gitu kan. Jadi akhirnya, "Ya Nak, kita tunggu lagi deh yang next-nya," gitu. Dalam dalam hati gini, "One day," gitu, "one day I have to be a driver. Mmm, One day I have to be a TTC driver." Cuma nggak tahu kapan gitu kan. Halo, jumpa lagi dengan aku Yulia Nathan, Indo di Toronto. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial lagi dalam segmen kita yang ternyata lumayan banyak disukai ya, yaitu profesi orang Indonesia di Kanada. Nah, profesi ini sebenarnya sudah pernah kita tayangkan karena unik sekali ya, yaitu menjadi bus driver atau di sini kita sebutnya itu operator. Nah, itu tergantung tuh operator apa. Kan di sini tiap kota lain-lain namanya. Nah, yang di pusat kotanya namanya Toronto, itu namanya adalah TTC operator. Nah, uniknya kali ini narasumber saya itu wanita gitu loh. Kalau sebelumnya kan Pak Dhani itu, pria ya dan pria di maksudnya, berprofesi sebagai bus driver itu, eee, nggak begitu aneh lah gitu, maksudnya wajar gitu. Nah, ini ada wanita dan kan kita tahu ya, itu menjadi bus driver di kota besar itu selain, jalanannya juga lebih gede dan mungkin lebih berbahaya, orang-orang penumpangnya juga pasti lebih banyak beragam lagi. Nah, kita pengen tahu nih, kalau sebagai wanita apa ada challenge tersendiri atau bagaimana? Kan penasaran tuh. Yuk sekarang daripada saya panjang lebar ya, kita kenalan dulu nih, siapa bintang tamu saya. Halo Mbak Yati, apa kabar? Halo, selamat siang ya ini? Selamat siang, baik. Apa kabar, Mbak? Baik, ini kan banyak yang belum kenal ya, termasuk aku nih ya. Coba Mbak Yati tolong Iya. perkenalkan dirinya, berapa lama udah di Kanada gitu. By the way nama saya sebenarnya ya panjangnya Kusiati ya, Kusiati Prasasto, panggilannya Yati aja atau Mbak Yati. Di Toronto, di Kanada tuh udah lama sekali, kita dulu nyampe di sini tahun 1986. Hah, lama sekali 86. Lama sekali, sudah karatan lah di sini. Terus, ya udah 34 tahun ya kalau dikalkulasi mah, gitu ya. Mhm, Sekitar segitulah ya dari 1986. Kita di oh, sini dulu di Montreal dulu, terus pindah ke Toronto, gitu. I see. Oh, jadi pertamanya di Montreal ya, Quebec ya. Mhm Eee, mhm. anak ada berapa nih Mbak Yati? Ada 3 cewek semua, Berarti lahir di cewek sini semua. semua ya? Semuanya lahir di sini. Semua lahir di Oh, sini, yang besar sudah menikah, yang kedua belum, yang ketiga special need, yang satu yang bontot 17 tahun. mmm. Kalau yang pertama udah punya cucu, punya anak, jadi Wah, baru punya cucu baru 4 bulan kemarin. I see. Selamat nih, sudah jadi naik Terima pangkat nih. kasih, jadi nenek. Nenek, oh senangnya. Oh jadi udah Mhm. lama sekali. Nah jadi ya ini buat info buat teman-teman penonton Indo di Toronto, jadi waktu kita tayangkan, episode yang bus driver yang bintang tamu adalah Pak Dhani, itu ternyata banyak yang kasih info, "Eh Yutan beneran, ada juga yang cewek orang Indonesia gitu, kamu harus interview beliau," gitu. Nah akhirnya nih bertemulah kita, ya kan, dengan Mbak Yati ini dan saya jadi beneran penasaran sekali gitu ya. Nah ini mau kita tanya-tanya. Nah ini mau nanya nih ya Mbak Yati, Boleh. sebelum menjadi bus driver nih sudah pernah apa menjalani pekerjaan yang lain dulu? Atau berapa Wah, lama nih profesi ini udah berapa lama? oh yang ini, sebagai bus operator, TTC operator, sekarang udah berjalan 12,5 tahun. Jadi udah lumayan lama ya, udah lumayan lama dan rencana 2 tahun lagi saya mau pensiun dini. Oh I Jadi see. umur 60 bisa, cuman ya enggak pas dengan kalkulasi dengan, kita kerja dan dengan umur, ya masih short 5 tahun gitu, tetapi, dikuranginya nggak banyak lah gitu. Jadi Mhm. nggak dapat full pension gitu. Tapi bisa ya karena early Tapi bisa, retire iya ya. bisa, Terus iya. nah sebelumnya sempet udah memang kerja yang lain ya? Sebelumnya di Toronto sebagai new immigrant dulu ya,
kita kerja apa aja, karena skill skill Yati kan guru di Indonesia, jadi jebolan untuk mengajar ya. Mhm. Jadi di sini cari daripada sekolah lagi lama, tadinya memang mau sekolah lagi, cuman karena punya anak kecil-kecil, jaga jaga anak-anak mahal untuk daycare, untuk babysitter, jadi akhirnya kerja. Jadi kerja apa aja, akhirnya dulu kerja part-time di daycare gitu. Sembari jaga anak sendiri, kebetulan di-hire gitu. Terus ya kerja di situ, dan setelah itu ya cari kerjaan yang uangnya lebih banyak, apapun dikerjakan. Mau di pabrik, mau di mana, you name it, ya I have done it all untuk Oke. survive. Ya, ini menarik ini ya, karena saya perlu sampaikan juga, mungkin ini bisa jadi informasi. Karena sebelumnya saya tuh dapat kayak, eee, statement lah, maksudnya jadi begitu ada yang mau pindah ke sini, itu biasanya nih ya, ini bukannya gender bias atau apa, keseringannya tuh yang istri ya, yang istrinya itu Mhm, selalu berpikiran, "Oh nanti kalau dari Kanada gue kalau bisa udah nggak mau kerja deh," gitu, "gue mau mau jadi ibu rumah tangga aja," gitu loh. Nah, saya tuh karena udah 10 tahun di sini, saya udah lihat diri saya sendiri dan juga teman-teman yang lain dan begitu juga tadi kan Mbak Yati cerita makanya saya kepikiran, eee, kecenderungannya ya kita begitu pindah ke sini ya, mau tidak mau, either kita memang financially nggak cukup ya, kalau nggak cukup kan mhm, apa boleh buat ya, kita pasti juga sama mhm, suami gotong royong kerja juga. Tapi yang saya mhm, lihat juga walaupun secara finansial sebenarnya cukup-cukup aja, tapi kayak dari sosial apa segala macam tuh ada dorongan sebaiknya dalam household itu 2 orang tuh bekerja, supaya lebih lebih nyaman gitu, karena mhm, nggak tahu mungkin culture atau apa gitu. Jadi ini cuman info aja buat teman-teman yang masih di Indonesia, khususnya yang istri ya, yang wanitanya, kalau bisa siapin mental dalam artian kalian itu kemungkinan besar mungkin harus back to work gitu loh, begitu sudah iya, di sini. Kecuali mungkin miliarder ya itu lain lain soal betul, atau ada betul, kasus-kasus tertentu yang sangat tidak memungkinkan karena waktunya segala macam, mungkin. Tapi kalau di luar itu ya kecenderungannya tuh akhirnya kerja loh, kayaknya agak aneh kalau cuman di rumah terus nyantai-nyantai betul, gitu, bingung. Nanti ke sini deh baru baru ngerti gitu, karena kalau aku cuman ngomong begini kemungkinan bagi kalian tuh nggak make sense gitu. So what, gue nggak betul, mau kerja gitu, nanti udah ke sini baru tahu deh gitu. Oke, betul. kembali lagi ke Mbak Yati ini ya. Mbak Yati, jadi apa sih yang setelah, udah sempet kerja di daycare, itu mantep banget ya bisa sambil jaga anak sendiri lagi ya, itu mantep Iya, banget itu. itu benar-benar rezeki pas ditawarin sama supervisornya, katanya, "Yati, do you want to work with us?" Of course, ya senang sekali waktu itu. Tapi part-time katanya, pertama kali, only 2 hours a day, that's Mmm, fine. Terus akhirnya, lama-lama nambahkan jamnya, dan waktu itu Yati nggak ngoyo untuk kerja, yang penting jaga anak sambil bisa kerja gitu. Ya habis itu anak-anak udah selesai lulus di daycare semua, udah sekolah di SD, di SMP, ya Yati mulai kerja, mulai full time, cari kerjaan yang full time gitu. Ya mhm, betul kata Mbak Mbak Yuliana tadi, bahwa di sini itu yang untuk orang-orang yang mau datang ke sini, harus kuat mental dan harus prepare untuk mental itu. Kita di sini suasana sangat baru gitu, tidak kayak di Indonesia semuanya sendiri gitu. Kadang-kadang ya di rumah juga jenuh kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Di Indonesia masih ada saudara ya. mhm. Tuh. Iya, setuju, berarti kita satu grup nih, satu grup. Nah, oke, sekarang yang jadi pertanyaan saya dan juga pasti yang nonton juga jadi bertanya, kenapa harus bus driver? Itu satu, ya. Oke. Kedua, waktu itu ya, waktu Mbak Yati belum kerja, bayangan Mbak Yati itu apa tentang menjadi seorang bus driver itu? Kalau aku kan Oh, tadi aku udah sampaikan kan, "Oh pasti ya gue nggak bisa deh karena aduh betul, ngeri gitu, bus yang udah gede, betul. terus tahu sendiri jalanan apalagi di Ya sepi. Toronto gitu loh, Oh sudah sepi. Heeh. enggak deh enggak, pasti Sepi. gue nggak berani gitu loh, udah jiper duluan." Nah gimana tuh Mbak Yati boleh share nggak waktu awal-awal itu? Ada hal yang sangat lucu juga sih, anak-anak dulu masih di daycare, Yati suka antar naik naik streetcar dulu, tinggalnya di Etobicoke di Lakeshore, yang Ah, itu. ada akses streetcar ya. Mhm.
setiap hari ngejar streetcar, selalu ketinggalan. Dia nggak nunggu. Iya betul. Pokoknya it's time to leave, they leave gitu kan. Jadi akhirnya, "Ya Nak, kita tunggu lagi deh yang next-nya," gitu. Dalam dalam hati gini, "One day," gitu, "one day I have to be a driver. Mmm, One day I have to be a TTC driver." Cuma nggak tahu kapan gitu kan. Nah, waktu itu punya perasaan bahwa apply untuk TTC itu musti university graduate or college graduate ya. mhm. Yati nggak tahu dan Yati nggak bertanya-tanya gitu. Rupanya cuma high school graduate, yang penting punya full G, I see. gitu. Terus habis itu Yati udah kerja di yang lain-lain, udah nggak kepikiran jadi TTC lagi. Mhm, Terus akhirnya pas udah punya anak yang kecil yang sekarang 17 tahun, itu kira-kira tahun 2000, around 2000-an lah, 2000 ya mmm, waktu itu. Sekarang dia kan lahir 2004. mmm. Yati terpikir untuk drive school bus. Karena Yati di rumah, ini masih bayi nih anak, aduh caranya kerja apa ya yang bisa bawa dia gitu. The Mhm. only way is a school bus driver. Kita bisa bawa Wait bayinya. wait wait, jadi bus driver bisa bawa bayi? Bisa bisa asal ada izinnya dari company-nya. Semua company boleh bawa bayi, bawa, tempat duduknya, terus kita musti ngisi bahwa ada penumpang sendiri ya, my own passenger gitu dari rumah. Ada konsennya yang harus diisi, kita tanda tangan. Jadi kerja itu waktu itu apa namanya, school bus driver, terus rada lumayan juga, lumayan lama dari dia bayi sampai umur hampir 3 tahun, gitu. Jadi ya lumayan pengalaman bus driver-nya dan udah gitu pikir, "Ah, nanti nih kalau udah gini baru terpikir lagi, ah saya mau ngelamar ah jadi bus bus driver." Maksudnya, eee, di Mississauga kan ada My Way ya namanya, Mhm, Mississauga mhm, Transit. Ah, mau ngelamar itu dulu, karena Yati tinggalnya di Mississauga, jadi Yati mau ngelamar ke situ aja dulu, gitu. mmm, Nah, waktu itu, Mississauga udah, session-nya untuk pendaftaran tuh, untuk pelamaran udah habis. Wah, oke. gimana nih caranya gitu, udah habis, udah next time aja, iseng-iseng di komputer, www.ttc.ca, iseng aja, klik 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 semuanya terus cari employment. Di situ ada keluar, pas diklik employment keluar macam-macam rupanya. Ada divisi subway, ada Wheel-Trans, ada streetcar, ya kan semuanya sama bus. Ya setiap diklik keluar itu application form-nya. Kalau nggak keluar ada tulisan, "We are not accepting application at this moment," tulisannya gitu. Ya Mmm, di-print semuanya, ya diisi semuanya. Terus nanti, renew my apa namanya, resume ya, mhm, curriculum vitae, udah diisi semua, fotokopi untuk sendiri, kirim pakai pos. Di situ ada semuanya untuk kiriman. mmm, Dari mmm. situ mulanya. Wah, menarik ini. Saya juga Iya, waktu masih punya anak bayi juga banyak yang rekomendasi bisa untuk jadi bisa untuk, school sebagai bas bus ya, karena ya, bisa bawa anak ya. Jadi itu Mbak Yati bisa. jalanin kurang lebih 3 tahun, kebetulan pas Iya, di Bontot masih bayi sampai dia umur kira-kira 3 tahun. 3 tahun, iya. Oh, sekarang aku rada bisa nebak nih. Jadi Mbak Yati itu mungkin udah rada biasa nih ya bawa school bus itu. Mhm. School bus itu ada yang kecil, ada yang rada gede juga tuh, Ada yang gitu. besar, yang panjang Ah, sekali. yang panjang Heeh, itu, oh iya apalagi itu, berarti, ah ini aja gue bisa gitu. Naik iya kelasnya mau yang bus itu mungkin lebih udah nggak takut gitu lagi ya, maksudnya udah nggak asing lah gitu. Oke, terus akhirnya iya melamarlah itu tadinya rencananya maunya yang di Mississauga, tapi waktu itu lagi iya nggak buka, akhirnya ke yang Toronto, kok kayaknya semua dilancarkan gitu ya. iya, Akhirnya betul. ke situ. Nah, soal how to apply-nya tuh waktu di video yang dengan Pak Dhani kita udah, wah sama Pak Dhani tuh udah dari A sampai Z ya, Mhm tuntas gitu. Cuman kan Pak Dhani itu berarti kan yang lebih baru-baru ya, dia belum selama mhm Mbak Yati kan. mhm. Kalau Mbak Yati udah nonton itu kurang lebih sama nggak sih? Ada yang beda sekali nggak? Dari zamannya Pak Dhani waktu ngelamar, dengan zamannya Mbak Yati? Nggak begitu jauh sih bedanya, cuman mungkin sekarang lebih beda lagi, karena dulu ada dari zamannya Yati tuh ada 8 step gitu.
Mmm. 8 step dari, pertama ngelamar dulu, Yati dulu ngelamar sekitar November, tahun 2007 ya, Mhm. 2007 November. I got lucky by springtime they replied me, itu sekarang bulan April. Bulan Mmm. April, terus dari situ baru mulai itu phone interview, terus banyak orang yang gagal di phone interview. Jadi Oke. jadi yang 8 step itu kalau umpamanya gagal di pertengahan atau di bagian manapun, bagian di akhir pun untuk interview terakhir bisa out gitu. Jadi sayang. Oh. Jadi memang sangat strict ya dan sangat susah untuk masuknya, sangat susah gitu. Nah, waktu itu Yati sangat beruntung sekali gitu. Semua pertanyaan alhamdulillah bisa dijawab. Mhm. Jadi, untuk yang baru-baru juga banyak yang bertanya, banyak yang datang ke rumah minta tolong, "Mbak Yati gimana caranya? Gimana cara kalau menjawab interview? Bagaimana ini?" Udah lupa kan ya sebagian. Mhm. Mhm. Jadi yang pokoknya sih untuk orang yang baru-baru yang mau ngelamar, eee, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus menjawab pertanyaan apa yang dia tanyakan. Jadi jangan menjawab pertanyaan yang dia tidak tanyakan. Dan jangan menjawab sesuatu yang la lain dari jalurnya gitu. Mmm. Karena mereka cuma mau menjawab kalau pertanyaan A, berarti jawabannya juga harus ke A kan. Jadi di sini gitu. Jadi enggak menclok-menclok. Dan kalau menjawab jangan kayak gini, mmm, mikir dulu, Mmm. nggak mau gitu. Oke. Karena in real life kita kerja semuanya sendiri. Apapun yang kita handle di dalam bis itu, ada apa, ada problem apa, harus sendiri. Baru kalau kita nggak sama sekali nggak bisa handle dan udah mulai tidak bagus, baru kita telepon sama supervisor. Ada button macam-macam yang harus di-press gitu. Oke. Jadi, ya itulah intinya untuk yang baru-baru yang mau ngelamar gitu. Oke. Jadi kurang lebih sama lah ya, prosesnya Sama itu lama sekali. sama Even dari sekali, lamaran dikirim sampai dipanggilnya itu butuh berbulan-bulan. Setelah betul dipanggil pun, lama, ada 8 step betul itu tadi, dan kalau betul. gagal di tengah bukannya, "Oh ya udah kamu ulang lagi ya," enggak lah, langsung Enggak out gitu. enggak, nunggu setahun lagi untuk ngelamar. Oh, kalau mau lamar ulang harus nunggu Mhm, setahun lagi, harus nunggu riset satu lagi, tahun. mulailah lagi dari awal lagi. Nah, itu Betul luar biasa. betul, Wow, luar wow, wow. biasa banget. Seperti masuk ke lubang jarum itu untuk terpilihnya. Nah, begitu susahnya ya untuk mendapat pekerjaan sebagai, TTC operator ini, mungkin karena memang kualitasnya harus yang betul-betul karena seperti Mbak Yati bilang kan, karena kerjanya Betul betul-betul sendiri dan cukup betul berbahaya lah, karena kita tidak tahu apa yang betul bakal terjadi kan sepanjang rute betul. kita lagi menjalani aktivitas kita. Nah, biasanya ya Mbak Yati, yang susah itu kompensasinya juga sebanding gitu. Betul Kenapa itu juga banyak orang berbondong-bondong ingin menjadi, betul masuk kerja di TTC gitu ya. Nah, betul. kalau boleh kasih gambaran luas aja benefit-nya tuh apa gitu? Kenapa, eee, membuat Mbak Yati sampai bertahan sampai 12,5 tahun itu? Wah, ada yang lebih lama lagi, yang udah 35, ada yang 30 tahun. Yati udah nggak tahan pengen pensiun. Karena udah jadi semakin tua gitu, karena memang mulainya udah tua ya, karena dengan alasan tadi udah Yati bilang bahwa dipikir musti punya graduate dari university atau college, padahal kan high school diploma is good enough for them, gitu. Mmm. Dan satu hal juga, Yati kerja sebagai bus driver untuk school bus driver, nggak ngaruh buat mereka. Mmm. Untuk truck driver, nggak ngaruh buat mereka. "No, I don't want it," katanya. "I don't want it. I don't want that experience because you guys have a bad habit." Ada kebiasaan yang buruk sebagai driver-driver itu. Kita kepengen kita train sendiri dengan cara kita sendiri dan itulah kita, gitu. Jadi mereka nggak peduli, gitu.
Oh, I Iya, see. iya. Justru dia lebih senang orang yang fresh ya, karena dia ada rule-nya sendiri yang dia Mhm, mau apply ya, semua harus dengan standarnya mereka gitu ya. dengan standarnya mereka sendiri gitu. Oke. Nah, ini aku mau nanya lagi nih ya, karena kan ini, kita perempuan nih ya. Ada nggak sih waktu setelah masuk nih, akhirnya berhasil nih, yes, berhasil masuk, keterima kerja. Ada nggak yang di luar ekspektasi yang, "Aduh, ternyata begini," gitu? Atau semuanya tuh udah well prepare banget tuh, Oh banyak, udah banyak. ayo dong kita pengen dengar ceritanya, yang Banyak paling hal-hal berkesan gitu? yang yang di luar dugaan banyak. Banyak dan makanya banyak yang tidak kuat terus keluar gitu. Ini Sesudah terlepas dia wanita atau pria ya? terlepas dari dia wanita atau pria. Jadi memang harus benar-benar prepare mentality-nya harus kuat di situ karena kita apalagi di sini multicultural. Dari semua negara ada di Kanada. Dari tabiat, karakter semua ada di Kanada. Jadi kita harus benar-benar kayak jadi psikologis ya. Jadi harus bisa ngelihat ini orangnya akan apa, ini orang ini akan apa gitu. Jadi dulu lagi baru kan ada yang namanya probation. Kalau di Mmm, kantor lain probation ya a few months ya, mhm. sebulan 2 bulan. Kita 10 bulan, Oh, oke. 10 bulan probationnya. Nah, dalam waktu dari pertama sampai ke 10 bulan kita harus hati-hati. Jangan sampai bikin kesalahan, jangan sampai pokoknya kita harus follow the rules, aturan-aturan semua gitu. Terus yang paling dulu shocking itu ada yang berantem di belakang sampai tumbuk-tumbukan, sampai berdarah keluar gitu kan. Udah bagaimanapun juga ya, kita sebagai mau laki mau perempuan pasti ada rasa takut. Tetapi kita mencoba jangan sampai ditunjukkan ketakutan itu. Jadi memang di training juga dibilang, jadi kalau kalian ini wajarlah kalian takut, tapi kita harus tetap berbuat tegar dan kita jangan sampai gemeter atau gimana gitu. Terus Yati langsung telepon, minta apa namanya, dikirim polisi sama ambulans gitu karena mereka tumbuk-tumbukan dan sampai matanya sampai benjol di sini. Dan yang satu temannya datang ke depan, waktu itu belum ada barrier loh, Mmm, jadi masih cuman segini. Jadi mukanya ke Yati tuh sampai kayak gini, katanya dia bilang gini, "Kamu bodoh apa enggak?" Dia bilang, "Are you stupid?" katanya. "I need the police right now," dia bilang gitu. Saya bilang, "Saya udah telepon." Dan the police itu kalau aku telepon memangnya mesti terbang ke sini langsung datang, kan tidak. Dia bilang gitu kan. "At least 15 minutes, 10 to 15 minutes, tunggu," gitu. Yang numbuknya udah keburu lari kan, makanya dia ngamuk kan, ngamuk sama Yati juga, marah gitu, marah karena dia kan udah lari jadinya. Terus saya bilang, I tried my best gitu, jadi nggak bisa lah gitu. Terus supervisor datang, polisi datang, dia udah kabur orangnya, yang satunya udah habis mukanya bengkak, udah darah juga di lantai kan udah bercucuran gitu. Terus akhirnya Yati suruh pulang, nggak usah nyelesain shift-nya karena itu juga trip terakhir kebetulan. Jadi udah kamu pulang aja. Terus dia tanya, "Are you okay? You need help?" Dia tanya, dia tahu supervisor udah pasti tahu bahwa kita tuh akan stres gitu kan dan akan untuk saat itu tidak apa-apa, untuk saat itu. mhm. Sesudahnya, sesudahnya, what if that guy has a gun, what if that guy has a knife, kayak gitu. Kemana bercabang. Selama berapa hari terbayang terus kan, terbayang terus tapi, apa namanya, eee, dengan waktu berlalu udah mulai melupakan dan insiden lain akan datang lagi, tidak itu aja gitu. Jadi dalam hati ini harus benar-benar kuat gitu. Kalau nggak kuat, udahlah berhenti aja gitu. Tetapi kalau berhenti sayang kan, karena kayak tadi Mbak bilang, benefitnya segala macamnya memang sangat bagus untuk keluarga. Iya, iya. Jadi untuk teman-teman yang mau ngelamar, jangan takut dengan hal-hal kayak gitu. Mmm, Meskipun tidak di bis, dimanapun akan terjadi. Jadi itu aja, betul, betul. tahan mental. Serem juga ya. Jadi itu memang mainnya udah mental banget ya. Saya bisa Iya, sense kok,
saya bisa sense karena Iya, waktu pertama kali di Kanada ini kan sempet, waktu di Halifax kan belum punya mobil jadinya ke mana-mananya naik bus. Terus iya, kalau sejak di sini juga kalau misalnya ada ke event-event yang di downtown atau ke mana, males kan nyetir, jadi saya iya, masih sempetlah maksudnya naik bus, naik TTC, naik mhm, subway. Saya bisa sense memang, makanya waktu Mbak Yati cerita itu saya bisa, oh mungkin karena ini ya, saya lihat ya bus-bus driver-nya itu memang kayaknya kelihatannya tough loh. Tough iya, dalam artian ekspresi body language mereka itu keluar confidence-nya itu loh, iya, ya harus, bisa iya, kelihatan itunya loh. Jadi pernah kejadian sih memang nggak tahu itu orangnya lagi apa gitu, dia entah juga ngomong apa juga nggak begitu jelas, tapi yang jelas sih dia kayak lagi mau intimidasi si bus driver-nya gitu ya. mhm, Atau pernah iya, juga kejadian mungkin udah mau jalan apa gimana terus jadi dia harus lari-lari, mungkin dia juga unhappy ya penumpang itu, jadi waktu dia mhm, masuk juga dia yang, ah, ngomong apa gitu, mhm, sering, apalah gitu, sering kan pasti kayak gitu kan, sering, ah, gitu. mhm, Itu nggak terintimidasi loh, dari kelihatan dari body language, dari itu enggak, apanya itu enggak, mantap sekali. Saya pikir itu mungkin karena ya si orang ini ya, si driver yang ini memang karakternya sebegini, ternyata itu part of the training juga ya. iya, iya, kita harus harus bisa menerima semua, apa yang terjadi dalam dalam kurun waktu jam kerja kita. Dan kadang-kadang ya orang seperti itu udah lari-lari gitu ya, terus kita akhirnya berhenti kan, lihat dia lari dari kaca spion, oh dia lari kasihan ditunggu. Bukannya bilang, "Thank you for waiting," atau "Thank you for stopping," enggak, malah kita dimarahin sama dia. Kayak, "Are you blind? You don't see me?" Kayak gitu kan. Mmm, Eee, instead of kita jawab lagi, kita diem aja. mmm, Karena memang silence bener-bener peribahasa silence is gold memang benar, mendingan diem. Karena mhm. sekali kita jawab, dia akan jawab 1000 bahasa lagi. Jadi kita diem aja, kita drive aja, enjoy. Ada yang datang lagi, "Hi, how are you?" Udah, dia mah udah lupa gitu. Jadi Mhm. jangan dipikirin, kalau dipikir terus, kita kayak gila, kayak orang gila gitu. Jangan Bener, jangan dimasukin ke hati lah ibaratnya gitu ya. mhm, nggak Ini boleh masuk dimasukin sini, ke hati, keluar sini, bodo nggak boleh, amat, maksudnya nggak boleh. besok matahari akan terbit lagi, gua harus kerja lagi Betul, dan itu cuman satu yang ibaratnya yang jelek betul, gitu. Majority tuh baik-baik ya, say thank you waktu betul. turun, kayak aku nih selalu say thank you kalau turun dari Customer yang sangat baik, kebanyakan enggak. Dibilang hai aja nggak jawab. Oke, di luar itu, kalau kita ngomong di luar yang berbahaya-berbahaya tadi yang, nggak selalu terjadi pastinya, tiap hari itu nggak maksudnya nggak tiap hari bakal terjadi, tapi itu selalu Enggak, ada dan sudah bisa di-expect, itu kalau ada no wonder lah ibaratnya gitu. Di luar itu iya. deh, kalau kita singkirin di luar yang itu, ada duka yang lain lagi nggak sih? Yang maksudnya kalian harus pikirin ini nih, ini, kalau beneran serius mau kerja di TTC. Mungkin soal jam kerja bagaimana, culture-nya, karena kan stand alone, bener-bener kerja sendiri tuh, ya kan? Betul, betul. Dan kejadian pengalaman Yati banyak sekali yang berantem lah, yang sampai kaca depan pecah, orang dijedukin kepalanya ke kaca depan sampai pecah, terus pintu belakang didobrak, terus, banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Dan kita tetap harus harus, apa namanya, harus berusaha untuk tidak terintimidasi sama mereka ya. Dan, apa namanya, untuk kerja sebagai TTC apa tadi pertanyaannya lagi tadi? Di luar yang itu, di Di luar luar yang itu, berbahaya-berbahaya tadi, hal apa yang tidak menyenangkan, tanda petik atau dukanya lah kerja sebagai operator TTC ini? mmm, Soal banyak jam ya, kerjanya bagaimana? Kan aku tahu Mbak Yati kerjanya shift-nya heeh, malam kan, itu memang pilihan atau iya, gua nggak ada pilihan pilihan gitu atau gimana? pilihan pilihan. Sebenarnya dukanya nggak gitu banyak ya, kalau menurut Yati, karena semuanya pilihan sendiri ya. Dan kalau Yati sendiri merasa grateful ya kerja sama TTC, merasa berkah, banyak sekali berkah dari TTC ya. Terima kasih sekali sama TTC. Jadi, tergantung kitanya. Kalau umpamanya dulu Yati ngelamar ke TTC karena mereka punya 3 shift, ya kan, 3 Mmm, shifts. Jadi mhm, ada mau pagi, mau siang, mau malam, gitu. Nah, Yati pikir, "Oke, Yati kerja night shift aja." Terus Yati memang kerja untuk night bus selama 2 tahun.
Nah, itu kejadian-kejadian yang aneh-aneh itu banyak di situ. You name it, I got it gitu. Jadi, tapi ya itu, kita harus kuat aja. Terus untuk jam kerja, untuk yang mau pagi bisa, cuman kalau untuk orang yang baru-baru, kadang-kadang kerjanya ya sisa gitu ya, sisa karena kita based on seniority. Jadi untuk memilih kerjaan kan dari yang seniority dulu, yang more seniority than us, terus nanti kita yang masih muda-muda tuh baru dapatnya sisa yang mungkin, eee, yang orang lain nggak suka atau rutenya mungkin too rowdy atau too busy atau short of time, not enough time gitu. Tapi setelah itu juga kita enjoy aja sih, kita mesti enjoy aja gitu. Dan kalau ada kejadian yang buruk-buruk gitu juga, paling kita cerita sama teman, "Hati-hati nih di daerah sini ada yang kayak gini gini gini," gitu. Kita Mmm, selalu we talk about it di division ya, di kantor gitu. Kita saling mengingatkan, "Ini ada yang ini, pakainya kayak begini, bentuknya kayak gini, orangnya kayak gini." Jadi kita aware gitu. Nah, untuk yang lainnya, yang duka-duka yang lainnya, ya sih nggak begitu memikirkan gitu, karena itu memikirkan betapa keberkahan dari kerjaan ini, Yati bisa menyekolahkan anak, bisa jebol dari universitas, terus bisa beli rumah gitu. Jadi Eee, banyak senangnya lah gitu, banyak oke. senangnya. Cuman ya di awalnya untuk mendaftarkan diri dan untuk dalam pekerjaannya juga, ya memang semua kerjaan punya resiko ya, punya resiko dan sebagai TTC driver itu, TTC operator itu resikonya sangat tinggi sebagai kayak polisi lah gitu. We don't know what's gonna happen next gitu, Mmm. always prepare Jadi gitu. the Jadi big one-nya itu ya sebenarnya ya. Yang lain itu mungkin menurut Mbak Yati itu biasalah namanya kerja di mana-mana pasti ada duka-duka yang begitu, iya pasti ada, tapi iya. sama dibarengin dengan juga, attitude atau sikap Mbak Yati yang bersyukur itu tadi. Kita kalau bersyukur, orangnya bisa bersyukur, pasti kita tuh Mhm, kalau hadapi kesulitan itu biasanya lebih 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 mudah ya. gampang, ya Iya, lebih kalau gampang. yang sulit bersyukur itu, ya itu, dikit-dikit komplain, bener nggak? Dikit-dikit ini nggak Ada, beres, yang ini begitu juga ada, yang bentar-bentar komplain, bentar gini komplain. Kita udah bersyukur punya kerjaan loh, dan mmm, kerjaan ini sangat bagus, untuk masa tuanya bagus, untuk keluarga bagus, jadi syukuri aja gitu. Yang kalau memang, eee, soal penumpang karena kita multicultural dan sangat, apa namanya, sangat bermacam-macam gitu, karakteristik mereka itu luar biasa loh. Kadang-kadang kita tanpa tanpa sign gitu. Kayak tadi malam juga, tanpa sign kan, padahal udah tahu partner 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 Yati udah bilang, "Yati be careful ada orang mabuk, a drunk guy, don't pick him up." Oke gitu. Pas last trip kelihatan kasihan banget gitu, pikir, "Oh kayaknya nggak drunk," gitu kan. mmm, Itu kan unexpected kan, udah mau, last trip, udah enjoy, nggak ada penumpang, udah sepi gitu, tiba-tiba dia masuk. Ditanya, jawabannya bener gitu, mau ke ini gitu. mmm, Kirain, mungkin dia udah nggak drunk lagi karena drunk-nya tadi sore, kan ini kan udah pagi. mhm, Kirain udah oke, masih gitu. Ya udah kayak stuck kayak gitu kan sama dia setengah jam, sampai mhm, telepon polisi dulu gitu. Hal-hal yang kayak begitu. Jadi udah gitu, paling ya syukurin aja, banyak doa juga sih itu sampai maksudnya pergi. dia jadi sudah sampai di last stop itu dia nggak turun-turun gitu ya, nggak bisa Enggak, turun nggak dia? mau turun, nggak mau turun. Oh, dia Dan nggak mau dibilang turun? nggak mau turun, udah dibilang turun, "One more." Oke Oh, oke, one more. Udah berhenti lagi, "Two more," katanya. Sampai di end of the line, saya bilang, "This is the end of the line and I'm done, I have to go." "Oh, aku nggak mau turun," katanya. "Terus terus saya gimana?" Saya bilang, "Saya harus pulang." "Teleponin ambulan dong," katanya, ambulans. "Kamu sakit?" "No." Udah kayak udah nggak bener aja. iyalah mabok itu ya. Iya. Oke, waktu kerja di TTC itu ada treat khusus nggak, untuk driver yang wanita? Nggak ada nggak ada. Mmm, Dulu lagi yatim, udah masuk ke step berapa tuh kan, itu langsung ke training kan ya, udah ada mhm, 2 1 2 3 gitu, sampai dikumpulin di hall 400 orang gitu, di situ disortir lagi, di situ ada kita dengerin semuanya,
terus disortir lagi sampai ke akhirnya sampai 200 orang, dari 200 orang terus sampai berapa gitu. Nah, yang itu yang masuk ke kelas-kelas training dibagi-bagi. Kelas training itu 18 orang, Mmm, ceweknya cuma satu orang Indonesia. Ini dia. ini dia orangnya. Jadi 18 orang semuanya laki-laki, 17 yang satu Yati sendiri perempuan. Nah, yang dua drop out, yang dua drop out, dia nggak mau nerusin. Udah ada yang nge-pair sendiri, udah kayaknya aku nggak bisa, udah lebih baik aku nggak waste time, aku out. Ada dua mmm, orang. Jadinya di kelas kita ada 16 dan alhamdulillah kelas pertama paling besar dan lulus semua. mmm, Kelas lain biasanya kata supervisornya itu cuma setengahnya lulus atau a quarter lulus mhm, katanya dulu ya, zaman dulu. Yang zaman Dani Jati nggak tahu. Zaman Jati kan dulu tahun 2008. oke. Ada bagusnya juga ya, maksudnya kan kadang-kadang kita itu pengennya disejajarkan dengan laki-laki, nggak mau dipandang remeh ya. Jadi ini Iya, bagus juga ya, nggak ada tuh karena kamu nggak cewek terus kamu di apa, oh dikasih yang paling lebih mudah deh, atau di apa gitu, enggak ya, gitu. enggak, enggak. Dulu juga Jati hampir give up, hampir hampir give up di pertengahan training karena 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 kenapa? kenapa? Hampir give up-nya tuh karena apa? Karena trainingnya itu kan dari pagi ya, dari jam 9 sampai jam 5 pagi. Kalau tidak salah ya, jam 9 sampai jam 5 pagi. Jadi Yati dari pagi udah bangun, udah siap-siap. Sampai rumah tuh langsung belajar homework. Terus belajar kan banyak tuh homeworknya. Kalau nggak dijawab pertanyaan yang kelewat homeworknya, kita dikurangin poinnya. Mmm, Diperiksa tuh homework kalau nggak dijawab gitu. Terus dari situ ya tuh udah nggak kuat. Kangen sama si Gaby, si bayi yang kecil, kasihan ditinggalin terus kan. mhm, Terus si supervisornya bilang, Yati katanya, I believe in you, you can do it. Dia yang support tuh sampai sekarang masih inget itu orang, si supervisor sampai sekarang. Dan Yati selalu bilang thank you ke dia karena kalau bukan karena dia Yati udah keluar. Dia udah bilang ya nyerah itu waktu itu ya? ya udah nyerah karena udah kangen, udah masih bayi, kasihan ditinggalin kan. Terus dia bilang I know you can do it, I know you can do it. Dia bilang stay with us, dia bilang stay with us. Terus akhirnya ya sampai selesai. Alhamdulillah. Emang itu nggak pulang-pulang lagi pas training itu? Pulang, tapi kan pulang pulang jam 5 sampai rumah tuh, pulang rush hour sampai rumah at least dari downtown 1 hour kan, jam Mhm, 6 terus mandi, makan, mmm, bayinya udah tidur, nggak ketemu lagi, besok pagi baru bangun, ngasih susu, udah jalan lagi. iya iya, Selama 28 hari, iya mmm, nggak berhenti-berhenti. oke, itu pas lagi training tuh. Iya, pas lagi training. Pas udah kerja ada nggak kena di momen pengen nyerah juga? Kalau pas lagi crash sih enggak. Mmm, Justru dari situ Yati sangat bersyukur, sangat thankful, ya tidak diterima, betapa susahnya orang masuk, terus ada teman-teman juga yang apa namanya, yang give up gitu, belum probation selesai ada yang give up, terus ada beberapa yang tiba-tiba nggak datang-datang gitu keluar. Terus, sayang banget gitu, orang lain kepengen banget gitu, yang udah masuk nggak mau masuk gitu ya. Oh Yati sih enggak, malah Yati pikir, aduh, ya harus dipertahankan lah ini gitu, sayang sekali. iya. Dan ini rencananya kurang lebih 2 tahun lagi ya, terus mau ambil Ya, early 2, 3 tahun lah, maksimum 3 tahun, tapi iya, 2 tahun lah. oke Udah tua. oke. Oke, nah ada tips nggak nih yang bisa Mbak Yati bagikan ke orang-orang Indonesia di sini atau mungkin mereka masih di Indo, terus kebetulan juga cewek ya, pengen Mhm. gitu. Apa saran, tips? Sarannya sih kerja Atau di untuk TTC. cowok juga boleh deh ya, kita jangan Ya, diskriminasi juga kerja ya. di kerja di TTC kan nggak harus sebagai operator, di kantor juga banyak. Di kantor ada loh orang Indonesia satu, orang Bandung, dia seneng banget. Dia sebagai, customer service gitu. Ya ditelepon lah, terima komplain lah, ini itu gitu.
itu juga dia senang di situ dan dia waktu keterima dia bilang, "Oh, Mbak Yati senang banget, gajinya bagus banget," gitu. Terus dia bilang, "Ya memang sip," gitu. Seneng banget gitu dari orang Bandung lagi. Terus kalau untuk Yati sih untuk saran untuk orang Indonesia yang mau ke sini, terus untuk yang di sini juga, apa namanya, never give up lah. Apply aja terus, kalau memang oke tiap tahun gitu, apply apply aja lagi tiap tahun gitu. Oke, aplikasinya kan memang ribuan, tiap hari itu ribuan datang application itu dan memang mereka bilang juga ke Yati, "We have thousands of application," katanya. Kita kadang ngelihat gini, terus terus dilihat terus terus gitu. Jadi terus aja gitu, soalnya waktu Yati dulu namanya job shadowing, kan ada yang namanya job shadowing, terus Yati kan nanya nih, "Ah, masih muda banget," gitu. Mmm, "So young," gitu, kamu umur berapa?" gitu, "Kamu udah drive TTC, hebat banget," gitu, "Kok aku susah banget masuk, orang lain susah banget masuk." Dia bilang, "Kamu tahu saya mencoba berapa kali?" Dia bilang, "Enggak, 5 kali saya mencoba." Di-turn down terus, coba lagi, coba lagi, sampai 5 kali akhirnya sampai umur saya sampai 27 tahun katanya. Dari 22 tahun ngelamar sampai 27 tahun baru diterima. oke. Dari situ Yati mempunyai ini, apa namanya, kayak inspirasi banget gitu untuk Yati. Oke, berarti untuk teman-teman yang mau ngelamar juga yang udah berapa kali di-turn down, ya don't give up gitu. Terus aja ngelamar lagi, tahun depan ngelamar lagi. Soalnya kalau untuk Yati ya di TTC ini untuk keluarga sangat bagus dan Yati nggak akan bilang berapa gajinya di website juga ada kan. Iya, Jadi, eee, nyaman gitulah. Di website juga nggak sama loh yang kenyataannya. Yang kenyataannya tuh agak udah lebih karena kita tiap tahun kan ada kenaikan. Jadi, nyamanlah gitu untuk keluarga. Apa namanya, kalaupun istri nggak mau kerja masih oke, tapi kalau mau kerja lebih bagus lagi untuk support suaminya. Either way gitu, mau istri atau suaminya yang kerja. Untuk yang belum coba silahkan coba. Tapi ya oke memang harus kuat mental dulu, harus tahu know what to expect gitu. oke. Jadi itu Paling guys, saran tips dari Mbak Yatinya itu begitu ya, yaitu, eee, di TTC itu profesinya bukan, operator aja atau bus driver, masih banyak gitu. Dan kenapa ini salah satu employer yang bagus ya, karena ini government kan ya setahu aku ya, betul, TTC ini? ya government kita dibayar sama pemerintah. Iya, nah government job itu biasanya memang benefit-nya udah pasti on top lah gitu. Dan ada Jadi pensiunnya juga, Mbak. ada pensiunnya segala macam. Jadi secara benefit, salary, segala macam itu udah pasti oke banget. Terus, eee, pasti susah kan lamarnya kan, tapi kalau gagal atau kalian nih pas nonton ini kalian termasuk salah satu yang pernah gagal dan gagalnya cuma baru satu kali lagi. Aduh, harus coba lagi 1 tahun kemudian. Mhm, Ada orang lain tuh sampai 5 kali tuh, dia benar-benar pantang menyerah gitu. mhm, Terus berikutnya adalah harus ekspektasinya udah ada, jangan kayak blank kosong aja terus gubrek-gubrek gitu betul. loh. Karena ya, do research lah gitu atau pakai logik aja namanya kalau misalnya kayak Mbak Yati kan kerja jadi bus itu kita tahu kan penumpangnya bisa 1.001 macam orang gitu loh, nggak Betul. semua mulus-mulus aja gitu. Jadi ada part of the resikonya itu yang harus dipertimbangkan dan kalau kalian merasa, "Oh gue bisa deh," gitu. Mbak Yati Mhm, bisa, aku juga bisa. Nah, ya lakukanlah betul, gitu. Bener nggak Mbak Yati? betul, Iya iya. Oke, thank betul. you banget nih Mbak Yati untuk sharing-nya ya. Oh, sama-sama, nggak begitu banyak yang bisa di-sharing ya, tapi Iya, paling tidak intinya ya, paling tidak inti. intinya sama ini teman-teman penonton jadinya bukan sekedar, oh katanya-katanya, katanya ada Mhm, cewek juga katanya. Ini benar-benar kita hadirkan, inilah orangnya gitu loh. mhm. Penampilannya sangat ayu, ya kebayang nggak sih itu bus segede gitu terus dia di belakang setir. Oh ya aku dapat bocoran nih dari Pak Dani nih, katanya Mbak Yati ini kalau nyetir mobil biasa, udah gitu katanya. Betul ya Mbak itu? Itu bukan rumor ya, itu bener ya? Justru kalau nyetir mobil biasa dikritik sama anak-anak. "Mami, Oh gitu. you you drive too much to the right, you drive too much to the left," katanya. Udah
kebiasaan. Bayangin aja setiap hari 8 jam, 9 jam pakai bis yang gede. Kalau drive mobil kecil kayak gimana ya? Jadi loh kok Ya, mini banget gitu ya, jadi kecil jadi gitu. jalanan jadi lebar banget gitu ya? Jadi jalanan kayak lebar gitu. Habis di downtown jalan kan segini. Ini jalanan apa pinggiran jalan. Itu tuh paling cuman segini loh. Kira-kira 1 inci, 2 inci loh jauhnya. Kita Mmm, harus fokus ke depan, ada jalanan yang kita harus fokus ke depan, nggak boleh lihat ke kiri kanan, fokus aja ke depan sama ada lain di jalan. Itu kalau kita meleng dikit, itu kaca spion ketubruk sama tiang listrik. iya Jadi iya. memang memang ini skill skill benar-benar need full skill on this, iya. Oh, by the way dulu Yati pernah drive ini, kerja di warehouse, Mmm. forklift. I see. Nah, jadi forklift hampir sama skill-nya, harus harus tahu by inches, by centimeter gitu. Jadi memang harus harus tahu itu. Nggak Ya, boleh meleng gitu, meleng nggak boleh main, nggak itu kalau boleh. sampai kena gitu, terus copot spionnya, tuh Ada gimana tuh yang ya? segitu, ada. Terus kita mesti Benar. ganti apa gimana tuh? Ya diganti sih, cuman kita kena suspended. Oh, oke. Kita kena suspended sehari biasanya, 1 hari. Nggak Mmm, boleh masuk besokannya. suruh tenangkan jiwanya dulu. Sehari nggak sampai dikeluarin, nggak sampai Mmm, dikeluarin. iya Tapi ya iya. di-suspend aja sehari 2 hari gitu, with pay lagi, dibayar lagi. Dibayar lagi ya? Ya itu aku bilang suruh menenangkan jiwanya dulu jangan sampai dikasih bawa lagi nanti copot lagi satu kan, berabe. Iya. Iya iya. Iya bener jalanan di Toronto itu di kotanya itu ampun dah, Luar udah biasa kecil. sempit, banyak pejalan kaki, Naik sepeda, naik sepeda, hmm, terus intersection-nya juga nggak gede, ada streetcar lagi tipis. kadang-kadang. Iya, Terus itu makanya. bus gede mesti belok itu, aduh makannya itu mesti gimana itu pasti ada selaknya ya, nggak bisa Iya, gitu. ada dan kita harus tahu itu, kalau tidak tahu udah kita pantatnya kita tuh akan nubruk tiang listrik. Ada pernah kegrep panjang. Iya Banyak iya. sekali sih pengalaman yang seru-seru ya, kalau memang ini sih, kalau apalagi yang di Toronto bisa hubungin Yati, kan orang banyak yang tahu Yati di sini, Mhm. kalau mau minta bantuan atau minta saran-saran silahkan gitu, Iya sebelum iya. Yati retired. Atau malah lebih bagus pas setelah retire jadi kayak senior gitu, konsultasi gitu, menerima Betul, konsultasi. betul betul. Thank you Iya, banget. Ini nanti kalau ada pertanyaan ya, mereka kan pasti akan mhm, tulis di kolom komen ya. Kalau Mbak boleh, Yati nggak sempet, sibuk kan, harus kerja, mhm, nanti aku yang sampaikanlah pertanyaannya dan siapa tahu iya, Mbak Yati bisa bantu jawab ya. Tadi kan Mbak Yati udah bilang insyaallah, tuh welcome, mau boleh, tanya-tanya atau yang kalau sudah kenal dengan beliau langsung saja. langsung saja telepon. Iya, betul. Oke, sekali lagi terima kasih untuk waktunya yang berharga. Aku tahu habis Sama-sama. ngantuk, habis pulang kerja, Nggak bela-belain apa-apa nggak apa-apa, sharing. senang Ya, dan senang semoga senang. sharing kita berguna buat teman-teman yang nonton. Dan sampai ketemu lagi di video-video kita yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini. Thank you. Bye-bye.